pembelajaran yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakardi atas materinya pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah ada titik terang. Semoga mudah-mudahan kita bisa segera tetap muka kembali pembelajarannya karena sudah rindu mengajar secara langsung. Baik Bapak Ibu, untuk tanya jawab tetap nanti di akhir, dan sekarang dilanjut dengan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ika Lestari, SPD MSI. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Bu Tri kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu Guru SD Duren 301 pagi yang saya hormati Ibu Nur Andiah SPD selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SD yang saya muliakan, Profesor Dr. Arifin Maksum selaku narasumber, dan Bapak Profesor Dr. Sarkadi. Izinkan saya untuk memaparkan materi Bapak dan Ibu, dan barangkali ini agak keluar dari konteks karena kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan lebih mengarah kepada sekolah digital. Sebenarnya kegiatan ini atau judul kegiatan pengabdian masyarakat saya direncanakan mestinya luring memang, karena hasil dari analisis kebutuhan ketika saya berkonsultasi dengan Bu Nur, beliau menyarankan kita luring aja Bu Ika. Oh ya boleh gitu, karena jadinya ada aplikasi Smart Apps Creator ini. Nah, lalu kemudian PPKM saya mikir ini gimana caranya mau menjelaskan ini tapi dalam konteks daring, karena memang agak sulit ya Bapak dan Ibu kalau ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi tertentu ya, karena SAC ini sebetulnya aplikasi berbasis Android tetapi kita tidak perlu coding-codingan untuk membuatnya. Nah, saya rasa saya agak kesulitan nantinya, sehingga di PowerPoint saya sudah saya linkkan YouTube yang menjelaskan tentang tutorial SAC ya. Akhirnya bergeser materi hari ini lebih kepada kontennya saja. Kita lebih berbicara kepada sekolah digital. Ketika kita berbicara sekolah digital, yang terbayang di benak kita bersama itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang semuanya berbasis teknologi ya. Nanti pertanyaannya adalah apakah sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu siap menghadapi era digital ini? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap penggunaan platform sistem belajar online oleh guru di tengah wabah pandemik, ditemukan sebagian besar guru menggunakan WhatsApp. Itu hanya ada 390 orang, dan ini memang survei ini dilakukan di dalam lingkup terbatas hanya di daerah DKI Jakarta saja. Jadi ada sekitar 28,14 cenderungnya menggunakan WhatsApp. Dan ini juga saya rasakan ketika mengajar PPG, Bapak Ibu gurunya semuanya bilang bahwa kami menggunakan WhatsApp. Bukan karena kami tidak mampu menggunakan aplikasi media lainnya, tetapi memang keterbatasan sarana dan prasarana itu menjadi satu hal penyebab utama mengapa akhirnya WhatsApp yang dilakukan atau WhatsApp yang diadakan ya. Barangkali kalau sekolah-sekolah yang status sosial ekonomi orang tuanya bagus ya, swasta misalkan, itu mereka pasti akan Zoom. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang status sosial ekonomi para orang tua siswanya rendah? Jadi mau tidak mau itu hanya WhatsApp. Saya sampai pernah Bapak dan Ibu ketika PPL ya, kalau nggak salah waktu bareng dengan Bu Fitri atau siapa, itu orang tua siswa teriak di belakang suara, dan itu kedengar karena memang kan gurunya membuka mikrofon, dia teriak, kapan sih selesainya sekolah? Bapak udah mau pakai HP-nya nih, Bapak udah mau kerja nih, gitu kan. Nah, itu saya yang mendengarnya itu kok langsung bagaimana gitu, padahal dalam situasi PPL itu. Nah, itu membuktikan bahwa ketika kita siap menjadi sebuah sekolah
digital ya, atau ketika seorang guru itu mau menggunakan media pembelajaran berbasis digital, akan ada banyak faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Akan ada banyak faktor-faktor pendukung yang harus dilakukan, tidak hanya dari kemampuan teknologi si guru saja. Ya. Lalu kemudian kita lihat selain WhatsApp ada rumah belajar sudah dimanfaatkan oleh para guru juga. Lalu kemudian Google Classroom di sini, Google Education dia masuknya ya, ada 269 orang, sampai pada Quizzes juga ini sudah dimanfaatkan. Tetapi memang kalau kita tanyakan, kira-kira media aplikasi mana yang paling mudah dan yang paling enak digunakan saat ini, ya kita akan bisa mengatakan itu adalah WhatsApp. Tetapi ingat bahwa WhatsApp itu bukanlah sebuah media pembelajaran Bapak dan Ibu ya. WhatsApp itu hanya sarana penyampaian file gitu ya, atau sarana kita berdiskusi, dan WhatsApp itu hanya akan menjadi sebuah media mati kalau tidak ada desain pembelajarannya. Jadi apapun medianya itu akan bagus selama desain pembelajaran yang kita buat mampu membuat terjadinya pembelajaran berpindah ke dalam WhatsApp. Lalu kemudian di dalam survei aktivitas belajar dari rumah, ini mungkin yang tadi sudah dibicarakan oleh Prof. Sarkadi dan Prof. Arifin yang mengatakan tingkat stres, ya, tingkat bunuh diri, lalu kemudian karakter menjadi hal yang sulit untuk pembelajaran daring. Kenapa? Karena pada dasarnya sebagian besar pembelajaran online diarahkan kepada mengerjakan soal-soal dari guru. Ya, kita lihat baik di tingkat SD maupun di tingkat SMK. Ini kalau ada perguruan tinggi, mungkin perguruan tinggi juga kena juga Bapak dan Ibu. Ini terjadi ketika pandemik pertama di tahun yang lalu, mahasiswa saya sampai teriak, aduh Bu Ika satu-satunya dosen yang tidak memberikan kami tugas harian setiap harinya tidak saya berikan ke mereka. Jadi saya tetap berpedoman bahwa rancangan pembelajaran yang saya sudah buat itu juga tetap harus bisa dilakukan melalui daring. Artinya tidak ada tugas lagi ya. Mereka mungkin hanya membaca. Lalu model pembelajarannya saya buat menjadi flip classroom. Ketika model pembelajaran flip classroom itu menandakan semua materi harus dibaca di rumah. Nanti di dalam kelas itu hanya kita berdiskusi terhadap materi-materi yang belum dipahami saja. Jadi kita tidak membuang-buang waktu ketika pembelajaran daring itu terjadi ya. Sehingga minim sekali tugas yang saya berikan ke mahasiswa. Lalu kemudian kebanyakan juga siswa itu belajar dari TV, buku teks pelajaran, dan mungkin buku teks pelajaran ini akhirnya menjadi satu-satunya sumber belajar yang sangat membantu di zaman sekarang ini ya. Kita seperti berada pada paradigma tradisional lagi, di mana buku itu adalah sumber belajar utama, dan itu kita rasakan sekarang ini. Belajar interaktif bersama guru mungkin jadi terbatas ya Bapak dan Ibu. Saya tidak pernah menyalahkan para guru ya. Kita itu sudah lelah ya, Prof. Arifin, Prof. Sarkadi, kita bersama Bu Nur Andia gitu ya, mungkin Pak Husni, Bu Fitri, kita tuh sudah lelah. Tugas dan tanggung jawab kita ketika luring dengan ketika daring itu sangat berbeda. Bayangan kita bahwa kalau daring itu kita akan menjadi lebih simple ya, lebih mudah. Tapi sekarang seakan-akan tidak ada batas waktu kerja. Itu yang saya rasakan sekali. Saya bisa rapat sampai jam 10:30 malam, dari jam 8 sampai 10:30 malam tanpa henti. Akhirnya saya harus kehilangan satu laptop karena dia terlalu panas. Saya buka hampir 12 jam lebih dengan kondisi kita yang duduk diam gitu ya. Saya nggak bayangkan kita olahraga fisik menjadi berkurang, tapi kita aktivitas untuk otaknya semakin tinggi gitu ya. Lalu kemudian ditambah dengan bebas tugas lainnya di luar dari kewajiban kita untuk mengajar atau kewajiban kita di dalam melayani siswa. Makanya ini kalau mahasiswa tuh kalau WA udah ini, wow, saya udah gemurungsung, itu udah emosinya udah mulai ini karena terlalu padat pekerjaannya, sehingga orang menganggap akan Zoom. Kalau Zoom kan bisa nanti malam, akan Zoom itu bisa nanti hari Sabtu dan Minggu. Itu yang akhirnya menyebabkan batas kerja menjadi kabur di masa daring ini. Lalu kemudian ketika kita lihat lagi, sekolah digital itu adalah sekolah yang memang 100% semestinya digital. Tidak hanya
proses pembelajarannya saja, tetapi juga dia mengarah kepada manajemen sistem kerjanya. Semua pelaporan pekerjaan kita dituangkan ke dalam daring ya, di dalam digital itu. Lalu kemudian siapa Prof Arifin, siapa Prof Sarkadi, sekarang ini bisa dengan mudah diakses oleh siapa saja gitu ya. Ada Lincoln ataupun ada Google Scholar. Nah, itu sudah mengarah kepada yang namanya Society 5.0. Kalau kita lihat dari videonya nanti, yang namanya Society 5.0 itu mengarahkan kepada sebuah fenomena di mana semuanya itu terlihat canggih ya. Barangkali sekarang ini sudah mulai ya, Bapak Ibu kalau sakit nggak perlu kita namanya datang ke dokter, tapi bisa langsung. Saya akan lihat bagaimana 5.0 itu terjadi. Saya akan perlihatkan. Mobil menjadi sesuatu hal yang sangat canggih ya. Sekarang juga sudah ada teknologi mobil terbang meskipun terbatas, tapi ya saya ngeri juga jujur kalau disuruh naik ke mobil terbang ini, saya khawatir suatu-waktu baterainya habis gitu ya, jadi mencelakakan kita. Tetapi ini ada teknologi yang saat ini memang sedang dibuat, terutama di negara Jepang. Di Jepang sudah banyak bis-bis yang minim sekali pengemudi, nggak ada pengemudinya, tetapi dia ada tempat relnya sendiri dan itu dikendalikan oleh listrik. Dan kalau ketika kita berbicara kapan Indonesia bisa 5.0 itu belum tentu dalam waktu ya mungkin 10 tahun atau belum tentu 1 dekade ya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Barangkali bagi negara-negara yang memang dia sudah siap, teknologinya canggih seperti Amerika ataupun Jepang gitu ya, ini bisa kita gunakan 5.0. Semuanya berbasis otomatis, sama seperti kalau kendaraan juga kita sekarang sudah manual dengan Matic ya, juga mungkin Matic lebih banyak dijual di showroom mobil ya, karena memang tidak membutuhkan keterampilan tingkat tinggi, lalu kemudian layar sentuh sudah berada di mana-mana, kemudian tablet gitu ya, tablet sudah kita bawa, lalu kemudian mudah sekali, kita tidak perlu kabel yang panjang, tidak perlu kabel yang banyak-banyak seperti zaman dulu ketika kita sekolah ya. Lalu kemudian anak-anak sekarang sudah diterpa media YouTube, media TikTok ya, Instagram itu sudah berkeliaran di mana-mana, dan itu sebetulnya menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak dan Ibu bahwa yang namanya literasi digital itu perlu dan butuh kita berikan kepada anak didik ya. Oke, baik, kira-kira demikian video dari ini kita sudahi. Kita lanjut ke lalu kemudian sebenarnya bagaimana bentuk dari digital school itu sendiri. Saya ada video dan memang ini salah satu contoh dari bentuk digital school, dan ini di Arab Saudi, dan memang mungkin kita sekolah-sekolah di Indonesia belum bisa seperti ini, tapi paling tidak kita memiliki bayangan seperti apa ya. Excited to be part of this initiative on digital learning.
Maaf Bu Ika, emang nggak ada suaranya ya Bu Ika? Oke, baik. Itu kira-kira videonya dan bisa kita cek sekarang posisi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia seperti apa. Karena memang ada beberapa persyaratan kalau ketika sebuah sekolah itu mau dikatakan sebagai digital school. Yang pertama perlu kita lihat sekarang ini adalah real versus virtual. Semuanya hampir virtual ya. Bu Nur barangkali nih kepala sekolah sibuk bisa double zoom. Sekarang bukan double zoom lagi, bisa triple zoom. Mungkin 4 Zoom. Saya biasanya kalau sudah ada 4 undangan di satu waktu, saya menyerah. Saya akan bilang, gadget saya hanya ada 3 dan saya tidak berencana menambah lagi gitu untuk banyaknya gadget. Karena juga fokus kita akan menjadi teralihkan. Tidak mungkin 3 kegiatan itu kita dengarkan ya, kuping kiri, kuping kanan. Wah, udah menyerah. Pasti akan fokusannya pada satu saja. Lalu kemudian kita sudah selalu berada di depan layar. Jadi kalau dulu barangkali smartphone itu dianggap teman yang paling setia, sekarang laptop itu adalah salah satu teman yang sangat setia. Barangkali saya berhubungan dengan laptop itu jauh lebih banyak jamnya dibanding saya berhubungan dengan anak saya gitu, ngobrol segala macam, karena bangun tidur sekarang laptop gitu ya. Dan ini menjadi malam-malam mahasiswa itu masih tetap WA. Saya cenderung saya hindari kalau malam-malam mahasiswa WA itu, besoknya lagi baru saya akan balas. Karena saya beranggapan kok kayaknya hidup kita tidak ada habisnya gitu ya. Kita habiskan selalu dengan pekerjaan. Nah, imbas dari virtual itu sebetulnya nyaman. Nyamannya begini, kalau Bapak dan Ibu memiliki akun YouTube, sebenarnya Bapak Ibu buat rekaman di YouTube lalu kemudian ditampilkan ke anak-anak, di-share ke anak-anak. Jadi mereka bisa belajar tanpa harus berada tatap-tatapan dengan kita ya. Ada plus minusnya untuk virtual itu. Ketika sebuah pembelajaran virtual terjadi, kita membuat belajar itu menjadi terbuka, akses terbuka. Mereka bisa memperoleh informasi di mana saja, tentang apa saja gitu ya. Mbah Google itu sudah sedemikian lengkap memberikan kita informasi. Lalu kemudian belajar itu menjadi sosial. Tetapi sosial yang di sini itu adalah belajar bukan sosial interaksi sosial langsung, tetapi interaksi sosialnya secara virtual ya. Belajar kemudian lebih memperhatikan gaya belajar atau karakteristik perkembangan pribadi dari setiap siswa, karena mereka bisa belajar sesuai dengan kecepatan lajur belajar yang mereka miliki gitu ya. Mereka bisa mengulang-ulang materi atau apapun itu tanpa harus menunggu penjelasan dari guru. Lalu belajar itu menjadi augmented sekarang ini. Kalau kita lihat ya, ini adalah salah satu contoh, gambar ini adalah salah satu contoh dari penggunaan virtual reality. Dan ini luar biasa menyenangkan kalau belajar menggunakan virtual reality itu, meskipun memang ketika penggunaan virtual reality ini membutuhkan biaya yang besar ya. Belajar menjadi banyak media yang dilibatkan, bisa dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun ya. Ketika kita belajar tentang sekolah digital, selain sistem pembelajarannya secara online, tetapi kita juga membicarakan tentang manajemen kerjanya. Tapi barangkali di PowerPoint ini saya tidak akan menjelaskan manajemen kerjanya, tetapi lebih kepada manajemen pembelajaran daringnya. Ini ada 3 model pembelajaran yang saat ini
pasti banyak para guru atau banyak para pendidik lakukan, itu adalah flip classroom. Ada yang blended, yaitu artinya bahwa kita menggunakan sinkronus yang maya, dan juga kita bisa menggunakan asinkronus. Jadi kita melakukan percampuran antara dua tipe belajar itu. Ada juga yang secara online learning atau fully online learning, secara penuh semuanya online learning. Dan ini yang kami lakukan di tingkat perguruan tinggi. Jadi ada tatap muka melalui Zoom ataupun Google Meeting, itu kita katakan itu sebagai online learning. Sekolah digital secara harfiahnya diartikan sebagai sistem pendidikan yang terdigitalisasi, ya, semuanya menggunakan perangkat teknologi, dan pasti ada persyaratan-persyaratan tertentu ketika sebuah sekolah itu menjadi sekolah digital. Pertama, kemampuan Wi-Fi-nya itu sudah pasti syarat mutlak utama, ya. Kemampuan SDM-nya di dalam berteknologi. Kalau dulu ketika awal-awal pandemik di tahun 2020, mahasiswa menghubungi para dosen akan menanyakan platform apa Bapak Ibu yang digunakan. Jadi setiap dosen itu memiliki platform yang berbeda-beda, bergantung pada penguasaan teknologinya masing-masing. Ada yang hanya WhatsApp group saja, ada yang sudah belajar tentang Google Classroom, tapi ada yang Edmodo ataupun lain sebagainya. Tetapi nilai positif yang bisa kita ambil, ya, di dalam pandemi COVID-19 ini, kita paling tidak menjadi kenal dengan teknologi. Kita dipaksa dan terpaksa, akhirnya sekarang kita menjadi biasa dengan yang namanya teknologi. Barangkali tanpa adanya pandemik juga kita masih tetap ngapain sih repot-repot pakai Zoom-Zooman gitu, ngapain sih repot-repot pakai Google Classroom. Tapi karena kita butuh dan keadaan mendesak, maka mau tidak mau kita belajar, dan akhirnya kita membuktikannya, ya Bapak dan Ibu, bahwa kita bisa melakukannya. Ini adalah klasifikasi sekolah digital 1.0. Jadi sekolah digital 1.0 itu mengatakan bahwa sebetulnya sudah ada perangkat teknologi di sekolah, tetapi baru sebatas proyektor atau sebatas perangkat komputer. Ada akses Wi-Fi di area sekolah, tetapi akses Wi-Fi-nya itu timbul tenggelam, gitu ya. Ada website officialnya, ada fasilitas lab komputernya, tetapi semua kegiatan belum dilakukan secara digital. Dan ini barangkali yang sudah banyak dilakukan di Indonesia, sekolah digital 1.0. Ada sekolah digital 2.0. Sekolah digital 2.0 itu bahwa sekolah itu sudah memiliki learning management system dalam sebuah model, ya. Ada mata pelajaran dimasukkan ke dalam Moodle, lalu kemudian ketika guru mau mengajar, mereka tinggal membuka kelas kursusnya masing-masing, lalu kemudian siswa-siswa sudah difasilitasi dengan perangkat teknologi yang mumpuni, smartphone-nya canggih, lalu kemudian ada tablet ataupun ada laptop, ya. Sekolah juga memiliki papan tulis interaktif, semua buku adanya e-book, tidak ada lagi buku cetak, dan banyak sekali konten pembelajaran digital yang dimiliki oleh sekolah. Maka kita katakan itu dikatakan sebagai sekolah digital 2.0. Nah, sekarang sekolah digital 3.0 ini adalah sekolah digital yang paling keren, paling canggih, karena 100%-nya sudah digital. Ya. Lalu kemudian dia SDM-nya dia siap, ya, banyak pelatihan-pelatihan berbasis ICT untuk para guru. Kurikulumnya juga dia sudah berbasis ICT, lalu kemudian dia memiliki sistem manajemen sekolah yang sudah sangat baik di dalam website-nya, ya. Ada istilahnya ada maintenance website-nya, ada operator website-nya, dan itu selalu diupdate berita-berita yang ada di website. Lalu kemudian ada learning management system-nya juga ada, dan semua guru mampu melakukannya atau mampu menggunakannya. Itu bisa kita katakan bahwa sekolah itu sudah sekolah digital 3.0. Lalu kemudian ada 4 tahapan sebuah sekolah kalau ingin mengadopsi program sekolah digital. Yang pertama memang visinya harus ada tentang ICT-nya, ya. Jadi kalau ada ICT-nya, semua kegiatan bisa mengarah kepada visi tersebut, ya. Lalu kita harus lakukan evaluasi daya dulu, sumber daya sekolahnya mampu tidak, pendanaannya ada tidak, lalu kemudian kemampuan SDM-nya bagaimana, kemampuan sumber daya orang tuanya bagaimana,
lalu kemampuan anak-anaknya bagaimana. Jadi akan ada banyak hal, akan ada banyak PR bersama yang perlu dilakukan oleh sekolah ketika memutuskan menjadi sekolah digital. Nah, lalu kemudian kira-kira kalau kita bisa menemukan kelemahan-kelemahan apa saja untuk mempersiapkan diri menjadi sekolah digital, maka kita perlu melakukan perbaikan supaya semakin mumpuni ya program sekolah digital ini. Dan terima kasih saya ucapkan ke Bapak Ibu yang sudah mengisi instrumen untuk kegiatan P2M ini. Dan saya menyisipkan satu pertanyaan, ketika pandemik ini berakhir, kira-kira aplikasi apa yang masih tetap digunakan? Saya berharap Bapak Ibu masih menggunakan Google Classroom, masih menggunakan Zoom paling tidak gitu ketika di akhir luring untuk memaksimalkan konsultasi bersama siswa. Jangan-jangan begitu selesai pandemik Zoom semakin ditinggalkan atau Google Classroom jadi tidak ada gitu ya. Inovasi-inovasi yang sebetulnya sudah bagus dilakukan menjadi hilang karena sudah luring. Nah, itu yang kami harapkan sih tetap saja ya. Bagaimanapun juga literasi digital bagi anak-anak itu kan penting. Lalu kemudian lagi infrastruktur itu menjadi hal utama ya, jaringan internet di lingkungan sekolah. Ini saya kemarin bilang peserta PPG pada teriak semua Bapak dan Ibu karena mereka berasal dari daerah dan saya mewajibkan daring. Saya tidak mau tahu, saya bilang pokoknya harus daring. Mau bagaimana, mau ada di kelurahan, mau ada di mana harus daring. Kenapa? Karena saya ingin bahwa guru-guru di daerah itu tidak memiliki kesenjangan teknologi dengan guru-guru yang ada di kota. Barangkali kalau guru-guru di daerah kota ya, meskipun dia berada di Yogyakarta atau dia berada di Aceh, tetapi kalau dia di kota, harapan saya dia masih bagus teknologinya ya. Jadi jarak tempuh atau keadaan geografis itu mau saya itu tidak menjadi sebuah hambatan untuk bagi para guru mempelajari yang namanya teknologi ya. Makanya saya paksa mereka harus Google Meeting, harus Zoom Meeting. Nah, mau nggak mau akhirnya mereka melakukannya dan jawabannya bisa tidak bisa. Sebetulnya itu hanya tinggal kemauan kita saja. Dan tapi juga kita sebagai ini juga harus ini ya paham ya ada beberapa keterbatasan. Tapi paling enggak dia bisa nyetel Zoom aja saya udah bahagia banget. Bisa share screen Google di dalam Google Meeting aja udah bagus. Paling tidak dia sudah memiliki melek teknologinya sudah ada. Tablet, smartphone. Nah ini kalau smartphone-nya masih smartphone yang zaman dulu kotak gitu ya, keypad ya memang nggak bisa dilakukan sekolah digital di tempat tersebut. Ada ruang kelas digital dan ini mungkin masih ini ya masih belum bisa kita lakukan di tingkat universitas juga masih jarang ini dilakukan. Lalu ada sistem blended learning, lalu ada LMS. Kalau LMS UNJ sudah mulai punya. Jadi dosen-dosen mata kuliahnya bisa didaftarkan di LMS UNJ dan mahasiswa akan ikut di situ. Dan enaknya LMS itu Bapak Ibu kita nggak bisa dikadalin atau dibohongin oleh peserta didik. Karena ketika mereka mengirimkan tugas, itu akan tercatat waktunya, tanggalnya, dan ketika mereka berdiskusi, itu juga akan tercatat di dalam LMS-nya. Jadi ada skor keaktifan ya, ada persentase keaktifan mereka di dalam kelas. Dan itu senang sekali saya menggunakan LMS itu. Jadi tanpa saya harus menghafal satu-satu mahasiswa, tapi kalau saya melihat track record mereka di LMS, itu sudah bisa terlaporkan ke saya. Lalu ada pelatihan-pelatihan untuk berbasis ICT, ya kurikulum juga harus bisa mengadopsi untuk pendidikan 4.0. Sekarang masih revolusi industri 4.0 ya. Tema-tema ICT dimasukkan ke bagian kurikulum. Lalu kemudian paling tidak orang tua, guru, kepala sekolah, masyarakat itu harus saling mendukung ya. Di kemarin baru diinfokan di mahasiswa kami PGSD ada 3 orang mahasiswa mengikuti kuliah di Harvard University. Mereka mengambil untuk mata kuliah psikologi dan itu tidak pernah akan terjadi, tidak pernah akan ada kalau pembelajarannya tidak dilakukan secara daring. Ya, jadi yang namanya teknologi itu bagus sekali ya. Mereka ada di rumah, mungkin mereka tinggal di mana di luar Jakarta, tapi mereka bisa mengikuti di Harvard University ya. Meskipun mungkin nanti kalau ketika belajar mereka agak puyeng karena perbedaan jam ya. Mereka siang di Harvard ya di Indonesia mungkin malam hari, dini hari mereka belajar kuliahnya. Tapi itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan jarak itu bukan menjadi sebuah kendala sekarang. Perbedaan waktu bukan menjadi sebuah kendala. Dimanapun kapanpun kita bisa tetap belajar.
ini adalah langkah berikutnya, yaitu transformasi bagaimana pembelajaran itu akhirnya menjadi berubah ya. Ini ada tutorial penggunaan SMAC, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri di dalam YouTube, akan saya berikan ke Bu Nur. Jadi saya lewati saja. Saya ingin membicarakan bahwa ketika pembelajaran itu secara online, sebetulnya kita akan mengenal 4 tipe pola pembelajaran yang sekarang ini sering kita lakukan. Ada yang namanya sinkronus langsung, ya. Ada yang namanya sinkronus maya, kita singkat SM. Sinkronus langsung kita singkat menjadi SL. Asinkronus mandiri kita singkat AM. Asinkronus kolaboratif kita singkat sebagai AK. Ini teori dari Pak Wes Khairuman, dosen UNJ. Sinkronus langsung itu artinya bahwa kita sama siswa belajar di waktu yang sama, di lokasi yang sama, yang saat ini ketika daring atau pandemik ini tidak bisa dilakukan Bapak dan Ibu, ya. Kita nggak bisa sinkronus langsung saat ini. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah sinkronus maya. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita sedang sinkronus maya. Artinya Bapak dan Ibu bersama saya, kita belajar di waktu yang sama, tetapi tempat yang berbeda. Bu Nur Andia di rumah, saya di rumah, Prof. Sarkadi di kampus, Prof. Arifin di rumahnya, tetapi kita bisa bertemu dalam satu aplikasi platform yang sama. Ini kita katakan sebagai sinkronus maya. Dan ini yang paling sering terjadi ya kalau kita webinar itu sinkronus maya. Lalu ada lagi namanya asinkronus mandiri. Asinkronus mandiri itu kita tidak berada di real time, kita tidak berada di waktu yang sama, kita tidak berada belajar di di jam yang sama. Kita bisa belajar kapanpun itu, ya, bisa di waktu malam hari atau di esok harinya, tetapi belajarnya masih sifatnya mandiri. Contoh ketika Bapak Ibu menugaskan kepada siswa, besok nak kerjakan LKPD sekian-sekian, nanti dilaporkan ke Bapak dan Ibu. Itu namanya asinkronus mandiri. Ya, seperti tadi misalkan kalau dilaporkan nanti jam 2 siang ya atau jam 3 siang ya dikumpulkan, itu asinkronus mandiri. Nah, ketika asinkronus kolaboratif, dia memang tidak ada berada di tempat yang sama antara guru dengan peserta didik, tetapi tugasnya harus dilakukan secara berkelompok, harus dilakukan secara diskusi kelompok. Ini yang kita namakan sebagai asinkronus kolaboratif. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam satu hari pembelajaran, misalkan bisa tidak kita menggabungkan 2 atau 3 tipe atau aktivitas pembelajaran ini? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau menggabungkan antara SM dengan AK. Berarti ketika pagi-pagi kita lakukan Google Meeting dulu bersama-sama, lalu kemudian nanti Bapak Ibu menginstruksikan apa tugasnya, lalu kemudian anak-anak lepas dari Zoom, lepas dari Google Meeting, mereka bisa membentuk di dalam WhatsApp grup, ya, sama-sama membahas mengenai satu tugas tertentu atau satu kasus tertentu, dan bisa dikumpulkan di besok hari. Besok harinya kemudian dilakukan lagi yang namanya sinkronus maya. Itu sebetulnya kita sudah melakukan yang namanya aktivitas pembelajaran lebih dari satu aktivitas. Begitu ya kira-kira Bapak dan Ibu. Saya rasa cukup karena waktu juga sudah jam 11 kurang. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Lia. Terima kasih, Bu Lia. Baik, Bu Ika, terima kasih banyak atas materinya pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke sesi tanya-jawab mengingat waktu yang terus berjalan. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, dari 3 materi tersebut? Saya Bu Lia. Oh ya, silakan Pak Alvan dulu ya, Pak Herman ya. Bu Ais, Mbak Ais bisa dicatat tolong Mbak Ais ya. Pertanyaannya Mbak Ais. Iya Bu, siap Bu. Oke, sudah siap ya. Sekarang silakan kepada Pak Alvan, saya persilahkan untuk bertanya. Pada siapa untuk Pak Alvan nanyanya? Untuk pemateri 2, pertanyaan untuk Bapak Dekan UNJ yang tadi yang pemateri 2. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Alvan. Saya guru daripada SDN Duren 301 dengan memegang pelajaran PJOK. Nah,
tadi ada pertanyaan yang saya simak, penjelasan yang saya simak, dan tadi dijelaskan, disebutkan ada penjelasan secara verbal dan non verbal. Nah, dan harus melihat dari nilai budaya tadi itu kan. Terus pertanyaannya seperti apa penjelasan dari melihat dari nilai budaya itu? Apakah dari komunikasi secara verbal atau non verbal, atau melihat daripada lawan kita bicara? Ya, itu mungkin Bu Lia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Alvan. Lanjut ke pertanyaan 2. Ada tadi Pak Herman yang mau bertanya ya, silakan Pak Herman. Terima kasih Bu Lia, yang saya hormati narasumber dan yang saya hormati pimpinan SDM Regional 1 dan Bapak Ibu guru. Ada 4 hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama mengenai setuju tidak setuju, dan yang kedua adalah pesimis dan optimis. Nah, yang mengenai setuju tidak setuju terhadap Prof. Arifin tadi ya. Saya tidak setuju kalau kita yang mohon maaf Pak Herman, suaranya hilang. Sudah pernah langsung. Pak Herman, suaranya terputus, mohon maaf. Udah, Ulia. Iya, saya di sekolah jadi itu. Udah. Terima kasih. Infrastruktur. Udah. Infrastruktur. Udah, Ulia. Dengaran? Ya, Pak. Oke. Nah, jadi tidak setuju kalau kita bidang pendidikan yang berkecimpung di bidang pendidikan mengambil data dari KPIA. Karena data KPIA itu eksekusi. Kalau seandainya KPIA memang pemerhati pendidikan, kenapa setelah adanya mengenai COVID ini, kenapa nggak pernah mereka itu mengajukan sebuah rules supaya tidak terjadi masalah? Tetapi setelah terjadi masalah, selalu yang dipersalahkan itu adalah bidang pendidikan yang mengelola pendidikan ini. Itu saya tidak setuju. Jadi untuk Prof. Arifin tadi yang menyatakan seperti ini, Pak. Tadi di situ kan ada tingkat stres siswa, kemudian tingkat stres murid. Kok nggak pernah mereka bicarakan mengenai tingkat stres guru? Ya kan Pak? Padahal kalau seandainya kita pelajari, lebih banyak tingkat stres guru dibandingkan siswa maupun orang tua. Cuma kami berterima kasih kepada PGSD. Kenapa? Mungkin tingkat stres itu tidak ada yang terekspos karena PGSD sudah diberikan sesuatu daya untuk tingkat stres itu tidak muncul. Didewasakan, ya, mendewasakan tingkat stres. Kalau seandainya kita ambil tingkat stres itu tidak terekspos, Pak. Kami alami sendiri. Banyak guru-guru yang di SD terutama yang tidak melek dengan, yang tidak tahu dengan teknologi itu, tapi dipaksa harus. Kan ada guru-guru yang udah pensiun, yang udah tua, ya seperti saya lah. Untuk masih bisa belajar mengenai komputer, mengenai digital, ya kan? Nah, tetapi kadang ada hikmatnya dari pimpinan itu membuat kolaborasi antara guru muda dengan guru tua. Terjadinya kolaborasi itu supaya guru tua itu tidak merasa dirinya stres. Banyak yang mau mengundurkan diri, kemudian yang mau pensiun dini, kemudian ada juga yang selalu bengong. Dia mau ngerjain apa? Tapi pimpinan di sekolah SD itu membuat kesepakatan. Jadi bahwa kalau ada 2 kelas paralel disatukan, dibuat kolaborasi supaya guru-guru yang tidak tahu teknologi ini, ya, yang tidak tahu teknologi ini merasa pede, merasa ada yang mewakili gitu, Pak. Jadi mengenai setuju tidak setujunya. Kemudian mengenai optimis dengan pesimis. Ya, terima kasih kepada Ibu Ika yang sudah menyampaikan sekolah digital, ya Bu, sekolah digital. Tapi itu optimis kita. Ya, kita sebagai yang berada di pendidikan pasti memacu perkembangan yang ada di luar. Setidak-tidaknya kita bisa menerapkan itu.
Tetapi yang mau saya sampaikan, Bu, rasa optimis kita itu dibarengi dengan kebijakan itu yang membuat kita pesimis, Bu. Kenapa pesimis? Karena coba kalau seandainya Ibu pernah dengar bagaimana syarat penerimaan PPDB itu. Kalau dulu kan ada sekolah unggulan, sekolah ini. Sekarang, Bu, yang diterima, yang unggulan nomor 1 itulah miskin tua. Coba, Bu. Jadi itu nomor 1 kalau seandainya kita penerimaan PPDB, siswa baru yang ada di tingkat SD, SMP, SMA, yang nomor 1 urutan namanya tua miskin. Itu, Bu. Tua miskin. Bagaimana kita menerapkan digital teknologi itu sementara bahwa daya dukung dari orang tua itu tidak merata. Bolehlah kalau seandainya misalkan guru-gurunya, sekolahnya ya membuat program yang namanya digital. Iya kan? Tapi bahwa kebijakan, regulasi yang dibuat itu menghambat kita sebagai yang ada di bidang pendidikan itu untuk memacu, untuk meraih mimpi-mimpi kita itu untuk sekolah digital. Jadi itu mungkin bagaimana solusi dari Bu Ika. Nah, kemudian yang kedua, kadangkala seperti ini, seperti penerapan yang dikatakan tadi Prof Sakardi, ya kita udah menerapkannya, Pak. Tapi kadangkala rasa keterbatasan kita karena kita adalah maya, ya anak SD itu kan harus ada sentuhan, Pak. Kadangkala selama ini kita mengajari anak itu, kadang kita dekati, senyum, kadang kita raba, kita elus-elus, ya kita elus-elus itu anak SD. Elus tapi perempuan nggak kan, boleh, elus anak perempuan nggak boleh. Ya anak perempuan, laki-laki. Nah kemudian setelah adanya luring ini, daring ini, Pak, itu tidak bisa kita terapkan. Makanya kadangkala, Bu, ya di SD kita mau buat aja contohnya Zoom meeting setengah itu, Bu, udah WA itu malam hari. Pak, saya nggak bisa karena nggak ada kuota. Pak, saya nggak bisa. HP saya cuma 1. Saya punya kakak, abang, adik. 4 orang menggunakan 1 HP. Tapi itu bukan masalah ya, Bu. Itu bukan masalah. Sebagai kita pendidik nggak masalah. Cuma itulah yang kita alami. Nah, makanya secara umum, kalau waduh, Pak Herman. Mati ya, Bu Nur? Iya nih. Pak Herman, suaranya mohon maaf hilang. Mohon maaf para narasumber, karena Pak Herman sedang di sekolahan. Hermannya nggak tetanggaan sih. Yang pakai banyak ya di sekolahan ya. Pak Herman. Udah dijawab aja kali Bu Lia. Oke, ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Cukup barang. Sudah tidak ada. Nanti dulu sesi berikutnya Bu Lia kasih narasumbernya ini. Iya, baik. Ada Pak Herman banyak. Siap. Pak Herman pertanyaannya juga banyak ya, Bu. Betul. Silakan kepada tadi pertanyaan dari Pak Alvan, yaitu bertanya kepada Profesor Dr. Sakardi. Kepada Pak Sakardi saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus, Pak Apan ya. Pertanyaan terkait dengan komunikasi verbal dan non-verbal, kaitannya dengan nilai budaya. Ya. Jadi komunikasi itu memang ada 2 model, komunikasi verbal, di mana komunikator menyampaikan pesannya melalui lisan ya, secara verbal, kemudian diterima oleh komunikan melalui media, pesan-pesannya seperti apa. Tapi juga ada komunikasi non-verbal. Non-verbal itu komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, tidak secara lisan, tetapi bisa dilihat dari non-verbal. Misalnya gerakan tubuh ya, gerakan tubuh. Terus ya dari gerakan tubuh. Seperti acungan jempol, tersenyum, mengernyit, ya geleng-geleng kepala, mengangguk kepala, dan seterusnya. Ada catatan khusus, terkadang dalam komunikasi nonverbal itu kita harus memahami nilai budaya suatu masyarakat. Ya, misalnya kalau kita sedang
berbicara dengan orang India, misalnya ya, orang India, kemudian yang kita sampaikan itu dia respon dengan cara mengangguk-angguk, ya, itu artinya bahwa yang kita sampaikan itu dia tidak setuju gitu. Nah, dia tidak setuju. Tapi kalau kita menyampaikan kemudian dia geleng-geleng kepala, kalau dengan orang India, maka dia menandakan bahwa dia setuju dengan yang kita sampaikan. Gitu. Jadi nonverbal itu memiliki makna terkadang berbasis budaya, ya, berbasis budaya. Tapi kalau masyarakatnya sama, misalnya kita orang Jakarta, kita manggut-manggut ya maknanya sama. Oh berarti oke, ya oke. Kalau nggak setuju ya saya tidak setuju misalnya begitu. Kemudian mengernyitkan dahi misalnya tandanya kok begini aneh gitu kan, artinya begitu. Ya. Kalau tersenyum tandanya menandakan bahwa oh berarti yang disampaikannya itu direspon positif, oh dengan senyum. Atau dengan acungan jempol. Acungan jempol dengan acungan jempol menandakan bahwa yang disampaikan itu misalnya dalam kondisi dia setuju, dia setuju, oke kan gitu. Jadi respon yang disampaikan bisa dalam bentuk komunikasi nonverbal, ya nonverbal seperti itu ya. Meskipun komunikasinya awalnya dengan verbal, tapi si komunikannya misalnya menyampaikannya atau meresponnya dengan cara nonverbal itu bisa seperti itu ya. Seperti itu. Tidak semuanya, tapi tidak semuanya ya. Bahkan untuk budaya-budaya tertentu juga kadang-kadang ini ya, mohon maaf ya, kadang-kadang kita harus paham juga ya. Nah, misalnya zaman Belanda dulu konon katanya, mohon maaf ya, ini tidak terkait dengan persoalan komunikasi. Orang Belanda itu sangat senang kalau, mohon maaf ya, kalau ada orang Indonesia misalnya membuang gasnya itu di depan mereka. Orang senang sekali orang Belanda, bahkan diacungin jempol. Good, kenapa? Itu untuk kesehatan. Tapi jangan tanya kalau di depan orang Indonesia. Pasti akan digeplok itu. Nanti tampol itu ya. Kurang ajar lo. Buang gas di depan gua kan gitu. Tapi kalau orang Belanda zaman dulu itu good, bagus, hebat. Nah, karena itu kesehatan. Nah, untuk kesehatan. Jadi itu yang saya katakan. Kadang-kadang budaya juga menentukan makna dari suatu komunikasi. Ya, seperti itu. Saya kira itu ya, Pak Afan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Profesor Kadi atas jawabannya. Sekarang dilanjut dari pertanyaan Pak Herman. Mungkin Pak Prof Arifin mau menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan Pak Herman, lalu Bu Ika juga tadi ditanya oleh Pak Herman ya, Bu. Oke, monggo kepada para narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Pak Herman. Ya, terima kasih. Pertanyaan Pak Herman luar biasa ya mengenai data KPAI ya. Itu kan hanya sebuah fakta ya, Bapak Ibu ya. Sebagai bahan refleksi kita sebagai guru dan orang tua gitu ya. Sebagai bahan refleksi kita bahwa itu faktanya demikian gitu ya. Faktanya demikian. Dan fakta itu kan perlu interpretasi, lalu nanti ada pengetahuan ya, kan rumusnya fakta plus interpretasi sama dengan pengetahuan ya. Nah, berdasarkan pengetahuan itu kita mengambil langkah-langkah bagaimana solusinya begitu ya. Jadi di sini bukan persoalan setuju atau tidak setuju terhadap hasil survei itu, begitu ya. Lalu yang menjadi pelajaran kita juga kan tadi saya kemukakan ya bahwa hasil survei tadi memang benar adanya. Saya tadi kemukakan kasus berapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu ya, itu berkaitan dengan depresi ya karena tugas-tugas mahasiswa dalam pandemi ini ya. Nah, itu yang harus disikapi mestinya kalau di perguruan tinggi oleh para dosen ya, bagaimana menemukan model pembimbingan tesis atau skripsi agar ya bisa terlayani dan bisa memberikan masukan-masukan pada mahasiswa itu ya. Nah, lalu pertanyaannya mengapa KPAI tidak melihat stres guru gitu tadi Pak Herman ya, mengapa
itu tentu yang bisa menjawab adalah KPAI, jadi Pak Herman ya. Tapi ya mungkin kita bisa identifikasi stres guru itu apakah pekerjaannya, apakah beban tugas, apakah tekanan orang tua, Pak Herman ya. Kalau itu pekerjaan ya sudah menjadi kewajiban bagi kita guru, apalagi di sekolah negeri sebagai ASN ya, itu merupakan tugas kita ya. Kalau berkaitan dengan beban tugas, itu juga sudah menjadi kewajiban kita ya. Nah, kalau berkaitan dengan tekanan orang tua, mungkin ini perlu supervisi oleh kepala sekolah atau oleh pengawas ya. Kalau berkaitan dengan tekanan orang tua. Jadi perlu kita identifikasi dulu persoalan tingkat stres guru itu gitu ya. Ya, saya kira begitu Bu yang dapat saya sampaikan. Baik, barangkali tambahan ya. Tambahan dari saya Prof. Arifin izin. Ya, baik. Ketika studi wanita UNJ, Pak Herman, kebetulan saya koordinator pusat studi wanita di UNJ, kami berdiskusi dengan Dinas PPAPP ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di saat pandemi COVID-19, itu memang terjadi peningkatan yang luar biasa, baik di tingkat perceraian, kekerasan di dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang terjadi di anak-anak, karena kita kalau nggak salah tahun lalu itu kita temukan seorang anak meninggal dunia ya dikarenakan orang tuanya memukul karena tingkat stresnya terlalu tinggi. Nah, Dinas PPAPP DKI Jakarta itu sebenarnya sudah membuat sebuah program untuk mengatasi tingkat stres pada anak didik. Jadi sebelum itu terjadi kasus kriminalitas, mereka sudah bisa melayaninya. Dan itu ada program smartphone-nya, jadi mereka bisa melakukan pengaduan di situ, gitu ya. Nah, perkara sekarang bahwa kenapa kok gurunya tidak pernah dibahas, gurunya tingkat stresnya tidak pernah dibahas, saya yakin ya kita ini sebagai akademik di bidang pendidikan, Bapak dan Ibu pasti bisa lah mengatasi tingkat stres ya. Stresnya kita kan tidak mungkin ya, amit-amit misalkan kita memukul siswa gitu ya, atau misalkan kita melakukan tindakan kriminalitas. Ini berbeda dari segi siswanya. Karena kalau siswa, mereka memiliki latar belakang orang tua yang berbeda. Ada yang orang-orang tua yang barangkali ke tingkat pendidikannya sudah bagus, sudah baik, mereka bisa mengatasi anak-anaknya masing-masing, tapi ada orang tua yang tidak bisa mengatasi anaknya dengan baik. Nah, itu yang akhirnya menjadi persoalan yang dibahas di KPAI. Begitu saya rasa Pak Herman ya. Mungkin kalau Pak Herman kalau stres ngopi ya Pak Herman ya. Wah, mumet iki tugas dari Bu Nur banyak banget gitu. Tapi kan pengendalian diri kita jauh lebih baik Pak Herman saya rasa dibandingkan pengendalian diri dari orang tua di rumah. Yang notabene kalau status sosial ekonominya mohon maaf ya bawah gitu, udah terhimpit ekonomi seperti ini ya Prof. Arifin, teorinya Abraham Maslow kan bilang bahwa kebutuhan fisiologis itu kebutuhan yang paling utama. Kalau dia lapar ya, lalu kemudian anak didiknya nggak disayangi, nggak dihargai, nggak bakalan bisa dia siap untuk belajar. Karena banyak persoalan yang timbul di dalam kebutuhan fisiologisnya itu. Begitu saya kira Pak Herman. Kurang tadi Bu. Ya. Karena terputus internet, mohon maaf ya Bu. Iya. Jadi untuk Bu Ika, ya itu tadi mengenai pesimis optimis itu kan. Nah, iya. Nah, karena regulasi pemerintah kita itu yang membuat kita kadang yang di pendidikan itu terhambat untuk melangkah. Betul. Karena kita udah optimis, tapi optimis kali itu malah dibatasi dengan regulasi. Jadinya kita jadi pesimis. Nah, kemudian Bu, makanya ya tepat apa tidak tepat, makanya yang saya lakukan sekarang ini pada saat pandemi ini, karena memang ya lebih efektif itu WA sama Zoom. Nah, maka tugas yang saya lakukan seperti ini Bu, karena kita kan merdeka belajar nih, maka di pagi hari saya buat ngabsen, karena kalau seandainya saya tanya satu-satu siswanya mengenai jujur apa yang terjadi dialaminya di rumah, keadaan orang tua, mungkin tidak akan jujur. Makanya yang saya lakukan pagi-pagi itu adalah
absen dengan bernyanyi. Karena kalau dia menyanyi, kita tahu dia kah gembira kah, baru bangun tidur kah, dia dalam keadaan tertekan kah, ketahuan Bu. Kalau ekspresinya ya. Dengan lagu wajib. Nah kemudian yang kedua, saya buat moto gini Bu, orang yang berani berkata jujur adalah orang yang mendidik jiwanya untuk merdeka. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Herman. Luar biasa ya kata-kata ini ya, slogannya keren. Baik, terkait untuk sekolah digital, Pak Herman, memang sekolah digital itu tidak bisa dalam waktu 1 tahun 2 tahun ya. Misalkan pandemi lalu Bu Nur memastikan, yuk kita berubah jadi sekolah digital, nggak bisa. Itu harus ada milestone-nya. Harus ada naskah akademiknya itu. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya. Barangkali sekolah itu bisa mempersiapkan untuk SDM-nya ya, fasilitas sarana prasarananya dalam waktu 5 tahun misalkan ya, diagendakan. Tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan ketika zonasi itu terjadi. Nah, itu kesulitannya Bu Nur Andia. Mohon maaf, barangkali kalau sekolah-sekolah yang berada di kisaran daerah yang kita bisa katakan dia baik ya, status sosial ekonominya mudah. Tetapi kalau kita dapat klien gitu, dapat klien atau dapat sasaran peserta didik yang susah sekali untuk diajak maju, ya memang agak susah. Tapi paling tidak kita berharap ketika nanti pembelajaran luring terjadi, sudah tidak daring lagi, keberadaan smartphone di dalam diri peserta didik itu bisa diminimalisir. Jadi yang kita fokuskan hanya pada level sekolahnya saja atau pada level organisasinya saja. Paling tidak Pak Herman bisa jadi YouTuber ya kan? YouTuber canggih dengan berbagai macam ini, yang mendengarkan YouTube-nya tidak hanya siswanya saja, tetapi banyak berbagai orang. Kan Pak Herman udah guru senior, pasti luar biasa di ilmunya kan, bisa berbagi ke kami semua nanti. Itu sudah di sekolah digital juga. Begitu kira-kira Bu Lia. Ya, baik Bu Ika, terima kasih banyak atas jawabannya. Ngebuka wawasan kita juga ya Bapak Ibu guru ya. Mudah-mudahan materi pada pagi menjelang siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Satu penanya lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada tambahan lagi, mungkin barangkali. Menurut Andia, apakah Tia, ada? Bu Lia, Tia boleh. Oh ya, Bu Tia, boleh ya. Satu penanya lagi. Ya, silakan Bu Tia. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Yang saya hormati para narasumber dan Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru SDN Duren 3 01 pagi. Pertanyaannya sih simpel, yang saya akan tujukan kepada Ibu Ika ya. Ika. Silakan Ibu. Selamat siang Bu Ika. Siang Bu Muti. Bu Ika tadi mengatakan kan tingkat kesetresan orang tua dan siswa kita rasakan. Iya. Kedengeran nggak Bu suara saya Bu? Agak putus-putus Bu Muti, tapi kedengeran. Iya. Salah satunya dengan adanya penugasan setiap harinya ya Bu. Salah satunya. Tapi apakah dampak ketika kita tidak memberikan tugas kepada anak-anak setiap harinya, Bu? Sedangkan kita yang di negeri ini untuk mengadakan interaksi secara Zoom setiap hari itu tidak bisa, Bu, untuk menjelaskan materi dipahami oleh anak-anak. Itu kira-kira seperti apa ya, Bu? Baik, terima kasih Bu. Salah satunya memang kita harus kasih tugas setiap hari. Iya, baik. Saya langsung jawab ya Bu Mutia. Saya pribadi mengalami Bu Mutia. Saya kan juga punya kerjaan ya. Jadi kalau kadang-kadang saya mirisnya adalah anak yang orang lain saya urusin, anak saya sendiri nggak saya urusin. Tapi saya bersyukur sekali dengan gurunya anak saya. Beliau itu humanis. Humanisnya kenapa? Pengumpulan tugas tidak dilakukan di hari yang sama, Bu Mutia. Itu sangat membantu bagi kami, para ibu yang notabene berkarir. Ya. Jadi kalau misalkan sampai jam 10 malam saya give up.
saya akan nyerah. Dan itu alhamdulillah dipahami oleh guru. Jadi pastikan Bapak dan Ibu, karena memang anak didik itu kan memiliki, barangkali dia anak ketiga di keluarganya, ya, atau barangkali dia anak kelima, bisa dibayangkan betapa ibu-ibu itu bingung kalau semuanya dikerjakan langsung atau dikumpulkan tugas di hari yang sama, bisa dikendorkan ke di hari berikutnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita memberikan tugas, itu tidak orientasinya adalah selalu dinilai. Jadi misalkan Bu Muti, besok nak kerjakan halaman 30 sampai 35 dalam waktu 2 hari misalkan, dan itu akan didiskusikan atau dibahas bersama-sama di dalam kelas. Jadi tidak selalu mesti difoto dan dilaporkan ke gurunya. Nah, itu yang bisa mengurangi tingkat stres para orang tua, Bu Mutia. Jadi karena saya ini mungkin ya, karena dari sisi guru juga saya paham, dari siginya orang emak-emak, mama-mama muda itu kalau teriak-teriak di WhatsApp group, ini Bu Guru ini ngasih PR-nya benar-benar bukan main. Nah itu saja jadi merasakan. Jadi saya punya pengalaman dari 2 hal yang berbeda gitu loh. Jadi kalau barangkali kita kesal dengan orang tua, ini si anak ini kok orang tuanya ini banget responnya lama. Dari segi emak-emak itu juga dia kesel, ini si Bu ini kok ngasih tugas mulu gitu loh. Jadi 2 hal itu saya simak dengan baik. Begitu Bu Mutia. Jadi barangkali jangan terlalu banyak tugas-tugas yang sifatnya penilaian ya. Ambil nilai, tapi tugas yang mereka kerjakan dulu tapi dibahas bersama di dalam kelas. Bisa dalam waktu 2 hari, 3 hari. Itu Bu. Nah, baik Bu Ika. Kalau saya sih kebetulan memang Bu orang yang termasuk memberikan tugas tiap hari Bu Ika. Iya. Tetapi, halo? Iya Bu Muti, saya dengar. Tidak banyak jumlahnya Bu Ika. Iya betul. Hanya 4 soal, 2 soal. Itu pun saya tidak batasi waktunya Bu Ika. Iya betul. Kalau bisa tepat waktu, ya alangkah baiknya. Artinya anak-anak nanti tidak punya beban. Betul. Tapi kalau memang terkendala dengan hal-hal yang lain, besoknya pun masih saya terima dan saya akan kasih correction ketika jawaban si anak memang melenceng dari yang kita inginkan, seperti itu Bu Ika. Kalau saya ya Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Bu Mutia. Tapi saya sendiri pengalaman pribadi Bu Ika, anak saya memang harus tepat jamnya Bu Ika. Makanya saya satu sisi juga tidak bisa koreksi siswa saya tepat pada waktunya karena mengejar tepat waktu. Iya betul. Dianggap tidak mengumpulkan tugas. Betul. Itu dia makanya. Saya selama Mungkin kalau gurunya anak saya tepat waktu gitu saya tegur gitu. Tapi karena gurunya masih dalam lingkup ya saya anggap saya yang stres wajar. Iya, kita stres Bu karena kita tidak full di rumah ya. Kita kan punya kewajiban lainnya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Bu Muti. Terima kasih banyak Bu Tia atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Ika atas jawabannya. Bapak Ibu semoga. Iya, sebentar Bu. Terima kasih Bu Lia. Iya Bu. Stresnya Bu Tia karena permasalahan Bu Tia dengan Bu Guru anaknya Bu Tia. Kan gitu. Iya kan? Bukan karena stresnya Bu Tia menghadapi peserta didik Bu Tia sendiri. Kan begitu? Iya. Bu Tia nggak dengar kayaknya Bu. Nggak dengar ya? Iya. Kalau anak peserta didik, Bu Tia. Kalau peserta didik saya sih saya nggak stres Bu karena alhamdulillah sampai hari ini belum ada komplain dari orang tua karena saya tidak pernah membatasi waktu. Iya betul. Tugasnya anak-anak. Ya. Justru saya agak stres justru pengumpulan waktu di tugas anak saya sendiri. Iya, itu kan kontennya beda dengan kita hari ini. Kalau dari wali murid sih tidak ada. Iya. Yang jadi pertanyaan Pak Herman kan gurunya yang stres karena beban tugasnya terlalu banyak jadinya. Iya, gitu. Tapi alhamdulillah untuk sekolah kita saya selalu menyampaikan berikan pelayanan terbaik untuk orang tua yang belum bisa mengerjakan juga japri diterima karena kita tidak bisa menyamaratakan kondisi orang tua. Betul. Dari 284 siswa. Setuju saya Bu. Tidak aja kasihan. Setuju. Iya, saya begitu. Iya. Ya kan orang tua sudah terbebani ekonomi. Iya betul. Terbebani lagi anaknya, gurunya harus sekarang.
Allahu Akbar. Makanya saya itu masuk ke grup WA per kelas, Bu Ika. Oh, orang tua murid masuk, Bu Nur. Oh, bagus, Bu Nur. Jadi orang tua bisa japri ke saya langsung. Oh, iya. Keren. Ketika ada permasalahan di kelas, orang tua kan langsung japri ke saya. Iya. Saya nggak mau menjawab via WA. Bu, kita bisa bicarakan yuk di sekolah. Saya ada waktu kok, gitu. Karena apa? Bahasa WA takut dipelintir. Betul. Apa yang saya sampaikan komunikasi verbal tadi belum tentu diterima dengan apa yang saya harapkan. Sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya betul, Bu. Itu saja barangkali Bu Ika, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Guru saya keren kok Duren 31. Alhamdulillah. Alhamdulillah pengertian, terima kasih. Saya mewakili mama-mama muda di rumah, terima kasih banyak. Ini sebetulnya Bu Nur Andia luar biasa, masuk ke semua grup dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, makanya jarang loh di ini. Semuanya. Handphonenya kuat sekali, masuk ke semua grup yang mungkin isinya banyak banget chat-chatan dari mama-mama lainnya. Oke, Bapak Ibu, semoga api semangat kita dalam mendidik dan sebagai pelayan publik tidak pernah padam ya Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada para narasumber hari ini yang telah memberikan materi yang luar biasa, yang memberikan insight kepada kita, secercah ilmu baru buat kita semua. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Di tengah-tengah jam mengajar kita masih bisa menimba ilmu bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima berkah dan semoga para narasumber sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Foto bareng. Foto bareng, betul. Foto bareng Bu Lia, foto bareng lupa. Mbak Ais siap untuk ini memberikan aba-aba kepada kami. Silakan Mbak Ais. Bapak Ibu mohon dinyalakan videonya karena kita mau sesi foto untuk dokumentasi. Siap ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Pagi 3, 2, 1. Sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa absennya. Sehat selalu untuk sama-sama sehat. Terima kasih banyak Bu Nur, Andia, Bapak Ibu guru semua. Tunggu lagi pada sesi Terima kasih, senang bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin pamit. Sama-sama. Mari. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Bye. Amin. Tunggu Bu Ika. Bapak Ibu, kita lanjutkan Zoom meeting. Siap Bu Nur. Apa Bu Nur juga Pak Sukardi ditunggu enak. Saya izin matikan Bu Nur Andia. Boleh, monggo. Terima kasih Bapak Ibu.